Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Syafira Rahmadani, 2 Winifa Dwiki Setiawati, dan 3 Zalwa Merah Turada. Di sini kami akan menguak informasi atau kasus mengenai penyelewengan nilai-nilai Pancasila. Kami mengambil tema dari dasar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kronologi kasus, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa materi terkait yang pertama, yaitu tentang pendidikan Pancasila. Apa sih pendidikan Pancasila itu? Jadi pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Kenapa sih pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan? Karena agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dan diharapkan dapat membentuk mahasiswa menjadi manusia yang intelektual, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang wajib untuk diperhatikan dan diterapkan tidak hanya mahasiswa saja, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Yakni 5 dasar Pancasila. Nah, di sini penerapan nilai-nilai Pancasila seharusnya mencerminkan sikap warga negara Indonesia yang baik. Namun telah banyak perilaku penyelewengan yang dilakukan seperti melanggar hukum negara yang telah ditetapkan. Contohnya, hukum negara yang berkaitan dengan HAM, yakni kasus pelecehan seksual yang ada di daerah Mojokerto. Di penjelasan di atas terdapat kata kunci pelecehan seksual. Apa maknanya pelecehan seksual? Jadi pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan atau permintaan untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan lisan ataupun fisik ataupun juga isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan ataupun terintimidasi. Nah, bagaimana kronologi kasusnya yang ada di daerah Mojokerto tersebut dan bagaimana pula pernyataan undang-undang tentang hal tersebut? Maka kita simak ceritanya. Karena sudah melewati batasan saat ia bekerja. Apalagi pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita. Kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu saat ambil barang, tangannya sengaja ditempelkan ke payudara saya 2 kali, tapi juga sering mengejak keluar dengan isyarat. Saya tidak berani melapor karena takut, ujarnya si korban, yang berinisial dengan AP dengan umur 22 tahun. Sementara itu, Kapolsek Kutorejo yang audiensi menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi terkait kasus tersebut dan berjanji akan memproses ke jalur hukum jika memang benar adanya tindakan hukum yang dilanggar oleh salah satu oknum pekerja asing di PT Bonfest Indo Sukses. Karena ini menyangkut perempuan, ya akan saya limpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Mojokerto, katanya. Jadi maksudnya adalah pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pabrik di daerah Mojokerto ini dilakukan oleh salah satu pekerja pabrik yang merupakan adalah orang asing. Dia itu menganiaya atau melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Indonesia yang berinisial AP dengan umur 22 tahun. Kejadian ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Yang diduga tadi kronologinya sudah saya jelaskan, bahwa si korban tidak berani melapor karena takut dan karena mungkin pelakunya ini juga memberikan tindakan pengancaman terhadap si korban. Jika Anda melapor nanti juga akan saya lebih parah lagi gitu. Jadi si korban tidak berani melapor ke pihak yang berwajib. Pernyataan undang-undang tentang pelecehan seksual sudah ada atau sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Dalam hal tersebut, bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwahnya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Kemudian dilanjutkan oleh faktor penyebab. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual sebagian kecil yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindakan kejahatan. Karena apa yang dilakukan adalah hal sepele, seperti bersiul, ungkapan seksis, ajakan untuk berbuat seksual, dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya. Peristiwa ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Isra
Allah SWT berfirman yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah sebabnya syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat, serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Al-Nur ayat 30 yang artinya, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Baiklah, mari kita lanjutkan, yaitu tentang penyelewengan sila. Ketika ada seseorang yang mengalami atau korban pelecehan seksual, maka dia akan mengalami trauma yang sangat dalam, apalagi sampai ke pemerkosaan. Padahal, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini telah menjelaskan bahwa terdapat butir-butir pengalaman, seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia, bukan seperti binatang. Pada zaman sekarang, masih banyak pelecehan yang umumnya diterima oleh para wanita dan dianggap tabu ataupun aib jika kita menceritakan tentang pelecehan yang kita alami kepada orang lain. Hal ini menurut masyarakat, untuk membahas hal ini, semacam ini adalah hal yang sangat memalukan untuk dibagikan ataupun diceritakan ke orang lain. Pelecehan ini terjadi karena banyak faktor, seperti adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku pelecehan untuk melancarkan aksinya. Tentu hal ini akan sangat mengerikan dan sangat mengancam untuk para wanita yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah, karena pelaku semacam ini dapat ditemukan di mana saja. Kita sebagai seorang wanita yang menjadi korban pelecehan tentu tidak boleh diam saja, tidak boleh asal ikhlas menerima atas perlakuan yang tidak adil. Solusinya adalah sebaiknya harus ditindaklanjuti dengan sangat tegas, karena ini menyangkut harga diri seorang wanita. Martabat wanita dilecehkan dan dijatuhkan. Sebagai korban dapat melaporkan para pelaku pelecehan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada polisi, agar kita dapat menuntut keadilan. Namun, pelecehan ini dapat diantisipasi, diminimalkan agar tidak banyak terjadi. Hal berikut beberapa tips yang dapat digunakan untuk menghindari pelecehan, yaitu yang pertama, jangan gunakan pakaian yang terbuka yang dapat memicu tindak pelecehan. Misalnya, memakai pakaian mini ataupun yang pendek-pendek. Yang kedua, jangan keluar sendirian. Yang ketiga, hindari tempat yang sepi dan gelap. Yang keempat, yaitu banyak membaca doa dan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.